Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 177. Api mulai berdenyut di kedalaman malam. Orang tua itu memiliki darah hitam di antara rambutnya, dan pedang kuno yang sangat aneh tertancap di kepalanya. Tiba-tiba, itu bergerak, mengangkat pria kecil itu dalam satu gerakan. Kemudian, ia mengayunkan telapak tangannya membentuk busur sebelum mengenai tubuh si kecil. Kekuatannya sangat mencengangkan, bahkan membuat si kecil yang tubuhnya sangat kuat merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia hampir mengutuk tanpa akhir. Setelah dengan baik hati menemukan dan mengembalikan pedang itu, dia tidak menerima hadiah apapun namun malah dipukuli. Apa ini? Si kecil berjuang dengan sekuat tenaga, tapi kekuatan kakek hantu ini bahkan melebihi miliknya. Ayunan tangan itu tampak seperti batu kilangan saat memukul pantatnya tanpa henti. Pamanmu satu. Dia benar-benar marah. Bagaimana dia bisa memiliki nasib buruk seperti itu? Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli oleh orang lain, dan itu oleh hantu tua yang berutang padanya. Si kecil marah. Tubuhnya bersinar, dan simbol-simbol mulai terjalin menjadi layar cahaya keemasan. Seluruh tubuhnya melepaskan aura yang kuat saat dia melambai dan menendang. Salah satu lengannya berisi kekuatan 100.000 jin, dan dengan keempat anggota tubuhnya yang memukul-mukul dengan keras seperti ini, dia pasti akan mampu meratakan sebuah gunung kecil. Namun, sesepuh itu stabil seperti batu besar. Dia mengangkat pria kecil itu saat dia berdiri di sana tanpa menggerakkan satu kaki pun. Dia menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk memukuli si kecil sampai bagian putih matanya berguling, hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Dia sangat marah. Hantu tua, aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Dia membuat gerakan mengancam saat dia mengaktifkan tekniknya yang berharga. Namun, apakah itu petir emas atau bulan perak? Setelah mereka menyerang dengan suara kengkiang, lelaki tua itu tidak bergerak sedikit pun. Bagian yang paling luar biasa adalah pakaian orang tua ini tidak bisa robek sama sekali. Dia menggunakan simbol untuk mengambil Divine Strike Stone. Setelah meraihnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang tubuh lelaki tua itu sebagai serangan balik. Namun, itu hanya berakhir dengan dia dipukuli dengan lebih kejam. Ayo! Sakit sekali! Kali ini, Divine Strike Stone berteriak kesakitan bersama dengan pria kecil itu. Dia tidak bisa membuat orang tua itu mengalah sama sekali. Rasanya seperti dia menabrak gunung, dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan pecah. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa yang terjadi? King Feng terkejut saat bangun. Dia segera tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Meskipun dia tidak bisa melihat kakek hantu, dia telah mendengar desas-desus tentang penampakan kuno. Pemuda berjubah perak juga terbangun. Setelah melihat ini, dia kaget pada awalnya, tetapi kemudian dia mulai tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bahagia, karena ini adalah pembalasan yang tulus. Sechon Baldi juga terkejut saat bangun, dan juga mulai tertawa dan menyeringai. Itu berbicara pada dirinya sendiri, bukankah kamu biadab, anak kecil? Anda dapat menyapu lawan Anda, tetapi sekarang Anda akhirnya diurus. Hahaha. Bola berbulu waspada saat cahaya keemasan mengalir dari seluruh tubuhnya. Tampaknya tidak memiliki rasa kesetiaan dan tidak naik untuk membantu si kecil. Sebaliknya, ia bergegas mundur dengan suara sou dan mengawasi dari jauh. Melihat si kecil dipukuli, selain King Feng yang sangat khawatir, pemuda berjubah perak dan botak kedua merasa sangat puas. Mereka benar-benar merasa ini adalah sejarah yang sedang dibuat. Ini adalah pertama kalinya si kecil mengalami kemalangan seperti itu.
Dia dipukuli sampai-sampai rasa sakit yang hebat ada di sekujur tubuhnya, dan tulang-tulangnya akan hancur berantakan. Itu membuatnya marah sampai-sampai dia mengaktifkan gunting naga banjir emas. Namun, itu terhalang oleh penghalang cahaya dan dia tidak dapat memenggal kepala lelaki tua itu. "Kenapa kau memukulku? Kamu tidak berterima kasih kepada seorang teman? Dasar orang tua yang tidak tahu berterima kasih." Dia sangat marah saat dia berjuang tanpa henti. Beberapa saat kemudian, bahkan lelaki tua itu lelah karena memukulinya. Dia melepaskan tangannya dan melepaskan pria kecil itu ke tanah. Jika ada orang lain yang dipukuli oleh lelaki tua itu, dia benar-benar akan berubah menjadi kabut darah setelah satu serangan. Kulit anak nakal iblis ini sangat padat. Bahkan setelah dipukuli, dia masih kuat dan penuh energi. Dia melompat dan mengutuk tanpa henti saat dia dengan cepat menjauhkan diri dari lelaki tua itu. Kemudian, dia merobek pagoda kecil itu sebagai persiapan untuk berperang. "Orang tua, kamu tidak memiliki hati nurani. Saya dengan baik hati membantu Anda, tetapi Anda memperlakukan saya seperti ini." Matanya memancarkan kemarahan. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi semakin mereka melihatnya menginjak-injak dalam kemarahan, semakin bahagia perasaan Xiao Tian dan Sechon Baldi. Sungguh melegakan bahwa anak yang penuh kebencian ini akhirnya dirapikan. Si kecil mengedipkan matanya yang besar dan dengan hati-hati memeriksa celah antara dia dan musuhnya. Pada akhirnya, dia menjadi sangat sedih. Ini adalah eksistensi kuno yang menakutkan sampai pada titik di mana kekuatannya tidak dapat diatasi. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih belum menjadi lawan orang tua ini. Setelah melihat pemuda berjubah perak dan botak kedua tersenyum bahagia, wajah kecilnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia kemudian segera melemparkan batu mencolok ilahi keluar. Dengan suara peng, Xiao Tian menutupi dahinya dan berteriak kesakitan. Dia sudah memiliki wajah penuh lecet besar, tetapi setelah dipukul lagi, tanduk di kepalanya besar sampai menakutkan. Itu hampir akan menyemburkan cairan. Si kecil kemudian bergegas dan menampar Sechon Baldi yang mulutnya bengkok karena tersenyum dan membuatnya terbang. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kakek hantu, dia benar-benar bisa merapikan kedua orang ini. "Kenapa kamu memukulku?" Si kecil mengalami kesulitan melepaskan diri. Dia menatap dengan matanya yang besar dan menatap kakek hantu itu dengan amarah yang membara. Dia menghabiskan semua kekuatannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil pedang itu. Bahkan tidak menerima apapun tidak apa-apa, tetapi dia malah dipukuli. Apa-apaan ini? Kenyataannya, sejak dia mulai berkultivasi, dia selalu membuat orang lain pusing. Ini hanya pertama kalinya dia dipukuli dengan cara yang begitu kejam, jadi dia benar-benar tidak berdamai. Ekspresi lelaki tua itu agak kosong, dan hanya setelah waktu yang lama ia sadar dan berkata, "Ini untuk kebaikanmu sendiri." Haha, botak kedua tidak bisa menahannya lagi, dan tertawa sampai mulutnya menjadi bengkok lagi. Setelah anak biadab ini menerima pukulan yang begitu kejam, dia sebenarnya masih memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Sangat mungkin baginya untuk menjadi gila. Xiao Tian tidak berani bertindak merajalela, tetapi mulutnya juga berkedut. Dia sangat bahagia. Kapan dia bisa menjadi cukup kuat untuk menghajar anak nakal itu seperti itu dan kemudian masih memiliki semangat sebesar itu? Baldi kedua menjerit sedih. Mulutnya bengkok dan matanya miring karena dipukul terbang oleh si kecil lagi. Kultivasi Anda baru-baru ini telah meningkat terlalu cepat, dan kemajuan pesat telah meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Yang terbaik adalah Anda memperbaiki tubuh Anda dengan baik terlebih dahulu dan maju hanya setelah membuat diri Anda marah, kata lelaki tua itu. Awalnya, si kecil masih merajuk, namun setelah mendengar ini, hatinya sedikit melompat. Ini yang selalu dia khawatirkan.
Setelah memasuki 100 pegunungan yang menghancurkan, dia berturut-turut membuka beberapa jalur surgawi. Ini benar-benar kecepatan ilahi. Dia sebelumnya telah diperingatkan bahwa jika dia berkultivasi terlalu cepat, mungkin ada beberapa masalah dan bahaya akan tertinggal. Tetapi di dunia kecil itu, energi spiritualnya terlalu padat. Selain itu, dia juga cukup memahami misteri tentang simbol dan melahap semua jenis obat berharga yang berbeda. Bahkan jika dia ingin berhenti menerobos, dia tetap tidak akan bisa. Dia sebenarnya tidak merasa aneh sama sekali, tetapi dia benar-benar merasa bahwa kultivasinya meningkat terlalu cepat. Hanya dalam 1 bulan, dia menyelesaikan perjalanannya membutuhkan banyak orang jenius selama beberapa tahun. Bahkan jika tidak ada yang aneh, dia diam-diam masih cemas. Sekarang orang tua ini telah menunjukkannya, dia secara alami akan waspada. Dia buru-buru bertanya, apakah ini benar-benar serius? Orang tua itu sepertinya sudah bangun. Matanya dalam, dan dia benar-benar mengagumi hadiah surgawi si kecil. Ini bukan masalah besar. Anda benar-benar sangat buas, jadi hanya ada beberapa masalah kecil. Selama Anda duduk di samping roh penjaga dalam meditasi setiap hari, itu akan segera diperbaiki. Itulah yang saya bicarakan. Aku yang terkuat. Dia sekali lagi menyatakan dengan kebiadaban dan kepercayaan diri. Ketika dia memikirkannya lagi, dia merasa seolah-olah dia benar-benar dipukuli tanpa alasan. Jika tidak ada masalah, mengapa kakek hantu itu masih memukulnya? Ini membuatnya marah lagi. Kamu tidak bisa mengalahkanku tanpa alasan. Kamu harus menebusnya. Pergi ke paviliun penyimpanan suci dan pelajari beberapa hal lagi. Akan ada hari ketika semua gunung dan makhluk hidup di sini akan lenyap, dan hari itu tidak akan lama lagi, sama seperti orang-orang kuno yang telah mati itu. Pria tua itu menghela nafas dalam-dalam. Kemudian dia meletus dengan cahaya yang menyilaukan yang membuat orang tidak bisa membuka mata sebelum menghilang ke dalam hutan bambu. Setelah cahaya yang kuat menghilang, jejak lelaki tua itu menjadi hampir tidak terlihat. Hanya pedang patah yang jatuh ke tanah, menghantam batu dengan suara ding yang jernih dan tajam. Apa? Si kecil tidak puas. Dia menatap dengan matanya saat dia mencari ke segala arah, tetapi tidak dapat merasakan aura lelaki tua itu lagi. Hairibol bergegas dari kejauhan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat mengangkat pedang patah di tangannya sebelum menggerogoti dengan seluruh kekuatannya. Namun, dengan suara dang, ia menggertakkan giginya dan melemparkannya ke lantai lagi. Si kecil mengambil pedang yang patah dan menemukan bahwa sepetak karat lainnya telah jatuh. Area itu agak transparan dan memiliki semacam rasa agar-agar. Pedang patah ini direkatkan menjadi 2 bagian dengan beberapa zat ilahi. Sekarang, karatnya telah sedikit terkelupas, memperlihatkan zat transparan ini. Baru saja, inilah yang ingin digerogoti Hairibol. Botak kedua melompat-lompat, sebelum dengan cepat bergegas untuk berkata, biarkan aku melihatnya. Bagaimana bisa si kecil memberikan ini padanya? Jika burung aneh ini menyerangnya dan memukulnya dengan itu, maka itu benar-benar tidak akan menjadi bahan tertawaan. Mungkinkah zat yang menyatukan pedang yang patah ini menjadi pasta ilahi yang dibuat dari paruh phoenix dan tanduk unicorn? Tak terbayangkan. Ini tidak mungkin nyata, kan? Secon Baldi menatap dengan matanya yang besar saat tatapannya terpaku pada zat transparan itu. Si kecil terheran-heran. Apakah pedang ini benar-benar dihubungkan oleh perekat yang perlahan-lahan dilebur dari ketukan dan tanduk burung surgawi kuno dan binatang keberuntungan? Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Ada yang salah. Itu kemungkinan besar tidak terbuat dari paruh dan tanduk archaik divine creature. Saya merasa seperti kekurangan kekuatan ilahi. Botak kedua menggelengkan kepalanya dan melihat pagoda di antara rambut lelaki kecil itu, dan berkata, apa ini? Coba aku lihat.
tidak memberikannya padamu. Si kecil menolak. Pagoda kecil ini terlalu sempurna. Meskipun batu gioknya ada di mana-mana, mengapa saya merasa itu terbuat dari tulang dewa surgawi? Kata Baldi kedua. Kemudian dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak tiruan palsu padamu. Demi menyembunyikannya, dia segera memukulnya dan tidak membiarkannya bersikap sombong. Asal-usul pagoda kecil itu misterius. Dia merasa bahwa pedang patah ini lebih menakutkan dan tidak ingin orang lain memperhatikannya. Mulut si botak kedua yang malang menjadi bengkok lagi. Namun, kali ini bukan karena tertawa, melainkan karena dipukuli. Untaian cahaya warna-warni menerangi fajar. Mereka membuka mata mereka dan meregangkan tubuh mereka. Meskipun Xiao Tian dipukuli lagi dan tanduknya menjadi lebih besar, masalah di hatinya tentang si kecil akhirnya terselesaikan. Kali ini, dia makan daging peng, minum sedikit anggur iblis, dan memperoleh manfaat yang sangat besar. Begitu dia bangun, dia dengan cepat pergi untuk terus mengkonsolidasikan kultivasinya sendiri. Dia ingin membuat persiapan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Si kecil membungkus daging peng di kuali serta daging panggang dari api unggun dan memberikannya kepada King Feng. Dia membiarkan King Feng mengambilnya untuk membantu kultivasinya dengan cepat. Ini semua agar dia bisa menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Namun, ia juga mengingatkan agar tidak terlalu sabar dalam mencari kesuksesan, karena dirinya sendiri hampir mengalami masalah serupa. Ini untuk membantu King Feng belajar dari kesalahan orang lain. Matahari terbit, dan kabut di hutan bambu diwarnai menjadi kilau pelangi. Itu sangat indah dan ilusi. Awan merah fajar berkilauan dan akhirnya kabut akhirnya bubar. Kehangatan dari cahaya memercik ke tubuh semua orang. Si kecil mengambil langkah besar menuju area terlarang. Itu adalah gunung spiritual yang dikelilingi oleh puluhan ribu garis cahaya warna-warni, dan bahkan air terjun yang mengalir ke bawah, membuat pemandangan ini menjadi pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Paviliun penyimpanan suci justru dibangun di area terlarang yang misterius ini. Tidak ada yang diizinkan masuk, karena ini adalah tempat paling suci di paviliun mending surga. Setelah berjalan di tengah tanah spiritual surga ini, si kecil menemukan bahwa tempat ini benar-benar luas. Ada sekitar 10 gunung spiritual di sini yang memancarkan cahaya keberuntungan menuju awan pagi yang merah. Sebuah bangunan megah dan kuno berdiri di depan. Itu memiliki aura tua dan sederhana, dan telah ada sejak zaman kuno hingga sekarang. Itu benar-benar ada melalui terlalu banyak hal. Selama masa itu, tulang-tulang berharga terkubur di bawah bangunan ini sebagai fondasi, dan mantra dari dewa-dewa kuno diletakkan di atasnya sebelum pembangunan gedung besar ini dimulai. Oleh karena itu, bahkan waktu pun mengalami kesulitan untuk menurunkannya. Dinding yang megah dan besar ditumpuk tinggi dengan batu-batu besar, dan ubinnya berkedip dengan kilau emas redup. Bangunan ini tampak seperti kuil ilahi, dan saat berada di dalam awan merah fajar, kilau ilahi menyelimutinya. Ini adalah paviliun penyimpanan suci, tempat terpenting di tanah suci kuno ini. Pria kecil itu tiba. 1. Beberapa jenis penghinaan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.